Saya PLT Ketua Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan partai yang dipakai calon wakil bupati kita untuk maju berpasangan dengan Bapak Agustinus Tamobapa dari Partai Demokrat. Saya dan Pak Gustaf sama-sama dari Kodi, tapi hari ini saya memilih datang ke sini untuk sama-sama dengan Pak SLD karena partai saya bukan untuk Pak Gustaf, Pak SLD. Bang Mama tidak tepuk tangan bagaimana? Orang Kodi memberikan dukungan kepada orang Wejewo. Itu karena apa? Karena saya yang dari Kodi punya keyakinan yang kuat bahwa Pak SLD itu adalah salah satu lilin yang pas bisa menerangi kegelapan yang masih ada di tanah Wejewo. Dan berpasangan dengan Bapak Agustinus Tamobapa karena memang kami punya keyakinan kami orang Kodi yang dianggap tidak ada lagi orang Kodi lain atau orang lain di SPD yang cerdas dan pintar. Kita sudah buktikan kemarin pada saat kita debat publik di KPU SPD. Bapak Mama mungkin nonton lewat live streaming. Bapak Mama yang menyaksikan sendiri. Orang cerdas yang sesungguhnya hanya ada di pasangan calon nomor urut 3. Semua yang terbakar padam karena paket aman. Paket aman adalah paket yang tidak punya dosa masa lalu. Dan itulah saya sebagai orang muda SPD berpikir mencari tempat yang aman. Maka partai ini saya berikan kepada pasangan yang memang pas untuk aman. Pak SLD adalah seorang pendeta, seorang gembala. Ketika memimpin, pasti memimpin dengan iman, memimpin dengan kasih. Demikian juga Pak Gustaf sebagai seorang politisi ulung yang memiliki jejaring yang kuat di tingkat nasional. Boleh orang lain mengklaim bahwa dia punya kedekatan di sana, punya kedekatan di provinsi, di pusat. Tapi Pak Gustaf adalah salah satu tokoh orang Kodi yang punya jabatan di tingkat nasional, pernah sebagai Ketua Pemuda Katolik Indonesia. Itu di level nasional. Jadi tidak diragukan soal jejaring. Jadi Bapak Mama jangan percaya ketika Bapak Mama ditipu, partai kami ini partai besar. Jangan percaya itu Partai Demokrat hanya satu kursinya di SPD. Apalagi PSI hanya punya 8.000 suara tanpa ada kursi. Tetapi kami sudah buktikan walaupun kami tidak ada kursi, kami memilih pasangan calon yang tepat, pasangan yang memilih aman dan damai tanpa ada dosa masa lalu. Mereka ibarat kertas putih yang belum tercoret oleh apapun. Itulah semangat kami orang muda. Maka kami memberikan partai ini supaya mereka maju. Dan mudah-mudahan Bapak Mama juga mendukung, memberikan dorongan kepada kami orang muda yang sudah memberikan partai ini kepada pasangan calon nomor 3 untuk kita dukung dan kita menangkan. Kita coblos nomor urut berapa pada tanggal 27? 3. Nomor berapa? 3. Paket apa namanya? Aman. Siapa saja mereka? Pak Gustaf orang Kodi asli. Dia hanya sementara bekerja di kebunnya di Jakarta. Pak SLD adalah orang Wejewo asli. Dia sudah pernah berkebun di tanah Maluku. Beberapa tahun yang lalu sudah kembali di tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya untuk membangun tanah kelahirannya ini. Beliau sudah buktikan dengan membangun dunia pendidikan. Di seluruh pelosok yang pemerintah tidak mampu bangun sekolah, beliau bangun.
ketika sampai di Sumba Barat Daya, wartawan pertama ketika saya masih aktif pada profesi saya yang ditemui dan menjalin terus komunikasi baik tentang sekolah-sekolah yang dibangun adalah saya sendiri, saksi yang masih ada dan hidup sampai saat ini. Kalau mereka sudah berbuat seperti apa yang Bapak Mama mau, kalau lebih dari itu yang Bapak Mama mau, maka kasih mereka kesempatan untuk memimpin SBD sehingga mereka berbuat lebih besar dari apa yang sudah mereka buat. Setuju Bapak Mama? Setuju. Dan satu hal lagi yang saya mau bilang di Bapak Mama, karakter kami orang Kodi, kami pasti hanya pilih kami punya orang sendiri. Apalagi yang kita sodorkan ini adalah orang muda yang belum cacat dengan kepentingan apapun, yaitu Pak Agustinus Tamo Bapa. Kalau Bapak Mama tidak memberikan dukungan dan kalau kami sudah bersatu di Kodi, maka tetap kita akan kalah. Kalau hari ini Bapak Mama hanya sekedar datang untuk mendengar kami, tetapi tidak utuh memberikan suara Bapak Mama kepada kami, maka apa yang kita bicarakan hari ini dan apa yang mereka sampaikan dalam debat kemarin itu hanya khayalan. Ya mudah-mudahan Bapak Mama satu saat nanti tidak menyesal. Karena kalau Bapak Mama salah memilih pada tanggal 27 Oktober nanti, tidak bisa kita rubah dalam waktu yang singkat. Tunggu 5 tahun lagi yang akan datang baru kita ganti, kita pilih yang lain. Jadi saya mau bilang, karena mereka ini belum pernah memimpin dan Bapak Mama mau supaya mereka kita tahu karakter mereka ketika memimpin, kasih mereka kesempatan. Orang-orang pintar bilang, untuk menilai seseorang dia bisa atau tidak, maka kasih dia kesempatan untuk memimpin sehingga kita tahu bagaimana buruknya dan bagaimana baiknya. Saat ini kita tidak bisa menilai mereka karena mereka belum memimpin. Tetapi apa yang saya sampaikan adalah gambaran kecil yang saya sudah pernah lihat dari karakter Bapak Agustinus Tamo Bapa dan Bapak Soleman Lendedapa. Bapak Mama juga pasti sudah lihat. Bapak Mama juga pasti sudah menilai. Makanya hari ini merelakan waktu untuk datang di sini dan melihat, mendengar apa yang akan disampaikan oleh Bapak Soleman Lendedapa. Hari ini bukan tidak mau datang Pak Agustinus Tamo Bapa, tetapi di tempat yang sama memperkuat basis di Kodi, dia harus bicara dengan keluarga di Kodi di sana. Di Kodi itu sudah saya sampaikan tadi, karakter orang Kodi dia akan pilih orangnya sendiri. Bagaimana dengan Bapak Mama yang hadir hari ini? Ada Bapak Mama punya anak, ada Bapak Mama punya saudara, ada Bapak Mama punya ponakan, Bapak Soleman Lendedapa. Lalu kalau Bapak Mama diganggu oleh kepentingan-kepentingan orang tertentu yang mungkin pernah belajar di PSI, jangan percaya itu. Yang menginjakkan kakinya di PSI lalu lompat ke pak sebelah, itu tandanya bahwa ketika dia sekolah di PSI dia tidak tamat. Kenapa dia tidak tamat? Karena terlalu bodoh. Kalau dia pintar tetap ada di PSI. Jadi Bapak Mama, kalau ada yang menilai apa dia punya hasil keringat yang pernah berikan kepada partai, lalu kemarin dia bilang bahwa PSI itu ada di paket aman, hanya partainya mesinnya di tempat lain, ini mesin utama. Saya pernah caleg dari PSI, saya calon provinsi, saya hanya belum terpilih, tetapi suara saya lah yang menentukan kami dapat kursi dari provinsi, dan itu suara-suara dari SPD. Saudari saya anak dari Pak Soleman Lendedapa yang terpilih dengan suara 9.000 lebih, dan saya 8.000 lebih Bapak Mama. Kalau saya berdiri di depan Bapak Mama, saya bukan ngomong kosong saja, tapi saya buktikan anak muda yang masih ingusan ini sudah pernah calon dan punya suara 8.000 lebih.
hanya 60-an suaranya, itu nol. Kalau hanya sayap, ini mesin intinya. Kalau hanya ekor, tetap kepala yang bawah. Jadi Bapak Mama dengar baik-baik, jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa orang yang tidak tamat di PSI. Itu saja yang saya mau titipkan di Bapak Mama. Tolong Bapak Mama, apa yang baik yang saya sampaikan hari ini, silakan Bapak Mama bawa cerita ini kepada keluarga. Kehadiran Bapak Mama yang jumlahnya sudah sebanyak ini, tolong tambah kekuatan. Kita masih ada waktu sampai tanggal 27 nanti di TPS. Kalau hari ini jumlah Bapak Mama sampai 100 orang, kalau masing-masing dari 100 orang bawa 10 orang, 20 orang, maka tambahan kita menjadi 1000. Saya percaya Bapak Mama datang di sini karena ketulusan, karena mimpi, dan karena jeritan yang sama soal ketidakadilan. Kemarin Bapak SLD dan Pak Gustaf bilang begini, kalau Bapak Mama saat ini sedang menjerit kesakitan karena ketidakadilan, maka kita yang ada di sini adalah orang yang sama mengalami ketidakadilan itu, sehingga memilih jalan untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati untuk merubah ketidakadilan itu menjadi kesejahteraan bersama. Terima kasih banyak. Shalom. Selamat sore untuk kita semua.